Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Amelia dengan NIM B1C125047. Saya dari kelas B dengan prodi akuntansi. Jadi kembali lagi di video saya mengenai lanjutan tugas Microsoft Word untuk mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan fitur-fitur dasar Microsoft Word. Pada video kali ini saya akan fokus menjelaskan salah satu fitur penting, yaitu Mail Merge. Jadi, Mail Merge itu adalah fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk membuat banyak dokumen otomatis dari satu template. Contohnya, surat undangan, surat pemberitahuan, label nama, atau sertifikat. Data seperti nama atau alamat juga bisa diambil dari file lain, biasanya itu dari Excel. Terus, mari kita mulai. Besar dulu. Oke, dia itu adanya di bagian sini, sisipkan atau di insert. Pertama kita tekan 2 dulu. Ini untuk kita buat kop surat. Karena di sini kita mau buat kop surat, tapi kita harus dulu tahu ukuran kertasnya. Kita letak ya guys. Kita letak, kita ukur dulu ukurannya. Yang normal ini ukuran A4. Pokoknya mengikut sesuai kertas kalian nanti mau print suratnya di mana, atau bisa juga dikirim lewat online. Terus di sini kita tekan 2 di bagian headernya, klik 2 kali. Nah, terus di sini saya mau pakai tabel supaya lebih teratur. Tekan tabel. Sini kita tabel 2 kali 1. Nah, seperti ini. Lalu ininya kita geser, ini kita geser ke samping untuk logonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tekan ke sisipkan kembali atau ke insert. Terus ke gambar, pilih logo yang kalian mau, itu mau ambil dari online atau dari file. Saya mau ambil dari file karena saya sudah simpan di file. Ini ada logo Universitas Halowaleo, kita sisipkan. Nah, ini kita tinggal perkecil saja. Jangan khawatir jika terbalik. Atau mau langsung diukur juga di format gambar. Terus kita ukur ini tuh 3 cm. 3 untuk tingginya 3, untuk lebarnya juga 3. cm. Nah, seperti itu. Lalu untuk di sininya itu kita bisa isi rata tengah. Kita tulis ukuran 14 dulu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus di sini kita kasih bold untuk tulisan universitasnya. Universitas Halowaleo. Terus kita kurangi lagi menjadi 12. Sini kita tulis untuk alamatnya itu di guys, ini jangan bold. Tulis Andonohu di Jalan Hea Mokodompit, Kota Kendari, dengan kode posnya 93232. Nah, terus untuk di sininya kita tulis lagi teleponnya itu 0401 3194 163 ya. Terus ini Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terus di bawahnya ini untuk website, atau bisa juga dikosongkan sesuka hati ya guys. Website https
itu uho.ac.id. Nice. Terus untuk emailnya itu ada info ACID. Nice. Ini ya yang itu. Terus kita ke tabel, ke beranda. Ini tabelnya kita tanpa batas, yang ini tanpa batas. Nah, jadi otomatis hilang. Untuk garisnya kita kesisipkan atau insert, terus ke bentuk kita pilih garis yang lurus ini. Kita mulai menggaris dari sini. Bismillah. Sini sampai ke ujung, ke sini aja ya. Terus di sini itu ada warnanya, kita pilih hitam pekat. Terus kita bisa atur juga ketebalannya di sini. Saya mau pakai yang 2/4 pt. Nah, seperti itu. Saya akan ketik isi dari suratnya. Ini hanya contoh saja guys. Contohnya ini mahasiswa terus ini ada lampiran, kita tap. Sorry, ini kita tap. Nice. Ini dihapus. Nah, lampirannya itu tidak ada. Nah, terus untuk ini tuh perihal. Ini tuh terserah guys, nanti tugasnya suratnya mau diisi apa. Perihal undangan kegiatan. Ini hanya contoh. Sorry guys. Undangan kegiatan, terus sini yang terhormat, nama mahasiswa, terus ini name-nya. Habis name itu program studi. Sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo di tempat dengan hormat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantapan keterampilan mahasiswa semester ganjil tahun 2024-2025. Kami mengundang saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggalnya, misalnya minggu
Pokoknya terserah guys isi suratnya mau seperti apa. Gue misalnya tanggal 12 Desember 2025, waktunya misalnya 07 07.30 sampai 17.00 WITA. Terus tempatnya misalnya gedung FEB. Nah, seperti ini hanya contohnya. Nah, lalu untuk di sininya itu nama NIM dan program studi kan bisa berbeda-beda. Kita masuk ke surat. Lalu karena saya memakai MacBook jadi lebih gampang, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pilih penerima. Terus buat daftar baru. Misalnya bidang baru, misalnya ini terserah di sini mau apa. Contoh saja saya tulis undangan dulu. Buat sini harus disuruh simpan dokumen dulu guys. Misalnya saya mau simpan undangan. Oke, ini judulnya, anggap saja ini judul ini NIM 7C1 25046. Misalnya BC 25046, terus nama depannya itu misalnya Siti Anissa. Siti Anissa. Terus nama belakangnya ini, contohnya itu program studinya itu adalah akuntansi. Nah, setelah seperti ini sisa kita tekan tambah. Nah, terus ini kita isi lagi. Misalnya lagi sini NIM-nya itu B1C1 25047. Nama depannya misalnya Siti Nur Amelia. Nama belakangnya itu misalnya akuntansi. Terus kita tambah lagi. NIM-nya lagi itu B1C1 25048. Nama depannya itu misalnya Siti Selsadila. Nama belakangnya itu akuntansi prodinya gitu guys. Terus tambah lagi judulnya lagi, NIM-nya lagi misalnya B1C1 25049. Contohnya namanya itu Suharmin. Nama belakang itu kita anggaplah saja ini adalah ininya apa yang tadi ini program studinya. Misalnya program studinya itu akuntansi, bukan misalnya memang sebetulnya sih akuntansi. Terus judulnya lagi saya lagi B1C1 250 nama depannya Syahriana Samad. Sini akuntansi. Nah, terus kita tekan, jika sudah semua sisa kita tekan oke. Terus di sini di nama mahasiswa kita tinggal klik isikan bidang gabungan. Misalnya di bagian nama mahasiswa tadi kan kita tulis di nama depan. Terus di bagian NIM tadi kan kita tulis di nama judul. Terus di bagian program studi tadi kan kita tulis nama belakang. Nah, kalau mau dilihat sisa ditekan pratinjau hasil. Nah, seperti ini. Terus kalau mau di print semua sisa diklik saja Ctrl P. Terus kalau sudah ini misalnya mau ganti lagi ke Siti Nur Amelia, mau ganti lagi ke Siti Salsabila, mau ganti lagi ke Suharmin, mau ganti lagi ke Syarina Sama. Jadi nggak perlu di satu-satu gitu.
Nah, ini kan langsung muncul semua. Ini sisa di Ctrl P guys, mau print. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti sisa kalau mau print semua ini semua, atau sini atau halaman saat ini yang sedang di layar, atau mau pilih dari halaman 1 sampai 3 kah misalnya, atau dari 3 sampai 5 kah misalnya. Nanti bisa klik cetak. Oke. Baik, di sini saya akan membuat nomor halaman pada makalah saya yang sudah ada. Penomoran halaman sebenarnya untuk pembuatan daftar isi itu harus ada nomor halaman, makanya kita buat nomor halaman untuk membuat daftar isi nih. Dari kata pengantar langsung bab 1 belum ada daftar isinya. Terus kita kesisipkan, pertama kita kesisipkan, terus kita ke nomor halaman. Ini nomor halaman. Oke. Ini kan sudah ada. Terus kita klik 2 kali. Terus kita ini ke nomor halaman, terus kita ke format. Kita formatnya misalnya sini kan dari I. Nah, dari I. Oke. Ini sudah berubah jadi huruf I. Ini juga I. Tapi karena kita mau mulai dari bab 1 ini menjadi nomor 1, kita tekan. Jadi kita klik depan sini. Lalu kita ke tata letak. Terus kita klik pemisah. Klik halaman ini berikutnya. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali ininya halamannya, terus ke nomor halaman, kita format, kita klik 1, mulai dari 1. Oke. Nah, ini sudah berpisah kan halamannya. Ini kan I pertama, I kedua, terus ini mulai dari 1 di bab 1. Kalau sudah, kita tutup headernya, kita membuat Nah, ini dia daftar isinya. Lalu kita mau buat lagi daftar tabel yang gini. Caranya itu pertama ini kita buat dulu baris baru di kita letak halaman berikutnya. Terus di sini kita buat daftar gambar, beranda lagi, kita judul 1 daftar gambar. Terus di sini kita buat lagi contohnya itu daftar tabel. Ini kita heading 1 lagi. Nah, terus daftar gambarnya kita cek dulu gambarnya. Ini
tekan di depan P, ke referensi, terus ke sisipkan keterangan, klik gambar, oke. Nah, oke. Nah, ini sudah ada gambar satu. Ini kita tinggal blok, blok, terus ke beranda, terus ini, terus rata tengah. Nah, setelah itu yang ini juga kita perkecil dulu supaya dia muat tulisannya. Nah, di depan P-nya ini kita ke referensi lagi, ke sisipkan keterangan. Ini gambar kedua, kita klik OK. Nah, sudah ada gambar keduanya di bawah sini, kita blok. Terus Ctrl I. Hilang. Gambar 2. Terus kita blok. Terus Ctrl I. Nah, terus ini kita kasih rata tengah. Setelah itu sebentar ini kita kasih perkecil supaya muat. Nice. Lalu ini untuk tabelnya, di depan R-nya ini kita tekan referensi, sisipkan keterangan. Di sini kita buka, di labelnya ada tabel 1. Nah, kita klik OK. Nah, udah ada. Ctrl I lagi supaya dia tidak miring, terserah teman-teman. Terus ini ada gambar ke depan huruf K-nya, terus ke referensi, sisipkan keterangan. Terus di sini ke label gambar, oke. Gambar 3. Terus kita ke Ctrl I-nya, lalu ke rata tengah. Nice. Terus di sini lagi depan P-nya lagi kita ke referensi, terus sisipkan keterangan. Terus ini karena ini tabel, jadi labelnya harus yang tabel. Nah, oke. Terus sini kita blok, Ctrl I, terus kita kasih rata tengah. Nah, ini lagi gambar depan huruf K-nya ini kita ke referensi, terus ke sisipkan keterangan. Karena ini gambar, jadi kita pilih yang gambar. Nah, gambar keempat, oke. Blok semua. Ctrl I ke beranda, terus kita ke rata tengah. Nah, terus ini lagi ke huruf depan K, terus ke referensi, sisipkan keterangan. Karena ini tabel, jadi kita ke tabel. Nah, oke. Blok, terus Ctrl I, terus ke rata tengah. Nice. Depan K lagi, ke referensi, sisipkan keterangan, tabel keempat, klik OK. Ini terus ke Ctrl I, terus kita ke beranda, terus rata tengah. Nah, ke ini gambar lagi, kita ke depan M, ke referensi, sisipkan keterangan. Ini karena gambar, jadi kita labelnya gambar. Nah, oke. Terus kita Ctrl I supaya dia tidak miring tulisannya, terus kita rata tengah lagi. Nah, yang ini depan P karena ini tabel, jadi kita ke depan P, terus ke referensi, sisipkan ini tuh tabel. Nah, klik OK. Ctrl I, ke beranda lagi, rata tengah. Nah, karena sudah, kita ubah dulu fontnya. Kita ubah ke 12. Nah, itu semuanya kita ubah ya.
juga kita perbesar 12. Terus yang ini juga kita perbesar. Terus yang ini kita perbesar juga. Lalu yang ini juga kita perbesar. Lalu yang ininya juga. Tabelnya juga, tabel perbandingannya. Sisipkan tabelnya. Tapi kita pilih bagian gambar. Nah, klik OK. Terus kalau daftar tabelnya, kita ke menu sisipkan tabel angka lagi, ke tabel ini, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Terus untuk daftar isinya tadi, karena ada yang berubah, karena ini manual, MacBook saya tidak bisa otomatis, jadi kita hapus ulang. Terus kita ke referensi tadi, daftar isi custom. Oke. Nah, terus jangan lupa kita ubah ininya menjadi Times New Roman 12. Terus ininya huruf besar semua. Nah, seperti ini. Oke. Demikianlah penjelasan saya mengenai Microsoft Word tentang mail merge, cara pembuatan nomor halaman, terus cara pembuatan daftar gambar dan daftar tabel. Dan saya mohon maaf untuk daftar isinya saya buat manual karena laptop saya tidak mendukung. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.